rekan-rekan pejuang CPNS 2024. Ya, kabarnya banyak keluar tentang butir pengamalan Pancasila. Banyak di antara teman-teman yang masih bingung. Sebenarnya kasus A ini masuknya ke sila keberapa sih? Nah, makanya teman-teman, di video kali ini kita akan kupas tuntas ya butir-butir pengamalan Pancasila. Ada 45 butir. Terkhususnya, banyak yang bingung beda sila kedua dan sila kelima apa sih? Dan faktanya teman-teman, satu kasus itu bisa merangkap semua sila. Nanti kita akan lihat ya, ada contoh pembahasannya. Yuk langsung aja coba kita bahas untuk materinya terlebih dahulu teman-teman. Oke, ternyata ada juga soal yang keluar dan yang ditanyakan itu adalah lambang silanya. Sayang banget ya ketika teman-teman tahu silanya itu misalkan sila ketiga, tapi nggak tahu lambangnya apa. Oke, langsung aja ya. Untuk sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, teman-teman, dilambangkan dengan bintang. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan mata rantai. Selanjutnya, persatuan Indonesia digambarkan dengan pohon beringin. Ya. Selanjutnya untuk lambang sila keempat adalah kepala banteng dan sila kelima adalah padi dan kapas. Sederhana, ya, tapi seringkali diabaikan. Sayang banget bisa nambah poin 5, tapi karena tidak tahu lambangnya apa, maka tidak mendapatkan poin 5. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat teman-teman. Ya, pengamalan dari sila Pancasila. Ada berapa total pengamalannya? Ada berapa butirnya? Ada 45. Ya, ini ya. Menurut ketetapan MPR RI nomor 1/MPR/2003 tentang butir-butir pengamalan Pancasila terdapat 45 butir pengamalan Pancasila. Oke, untuk sila yang pertama nih, aku sarankan kepada teman-teman yang belum tahu butir-butir pengamalan Pancasila, bisa di-download ya, dicari di Google ataupun mungkin dari video ini bisa teman-teman screenshot ya. Oke, yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati perbedaan. Nah, perbedaan yang dimaksud di sini adalah perbedaan agama, ya, menciptakan kerukunan dengan sesama umat beragama, ya, kemudian juga kita memberikan kebebasan orang lain untuk menjalankan ibadah, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Jadi untuk sila yang pertama ini masih mudah teman-teman ya untuk dibedakan. Intinya membahas tentang agama. Oke, kita lanjut sila yang kedua. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Gimana caranya kita bisa memanusiakan manusia lain, teman-teman? Ya, contohnya gimana? Oke, ya. Mungkin dari segi fisik kita memiliki perbedaan dengan teman kita, tetapi kita tidak boleh membulinya. Karena sama-sama manusia, punya hak dan kewajiban yang sama. Ya, kita seharusnya mencintai sesama manusia, kita tidak semena-mena terhadap orang lain ya. Misalkan seperti kasus Vina Cirebon, ataupun ketika ada pembunuhan teman-teman, ada kasus bully, itu jelas sekali telah melanggar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini berbicara tentang kemanusiaan, tentang adab teman-teman ya, terhadap sesama manusia. Oke, kita lanjut sila yang ketiga. Mungkin ada yang bertanya, Kak, bedanya apa sih Kak sama sila yang kelima? Nanti kita bahas teman-teman ya. Kita lihat dulu untuk sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Kita menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian di sini juga ada sikap rela berkorban, ya, cinta tanah air. Contohnya gimana, Kak? Contohnya dengan produk dalam negeri. Ya, kemudian rasa bangga bertanah air Indonesia, memelihara ketertiban dunia, kemudian mengembangkan persatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, ya, dan memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Kata kuncinya sudah aku buatkan teman-teman ya. Intinya tentang persatuan.
tentang kecintaan kita terhadap tanah air. Itu intinya. Ya, ketika kita cinta terhadap tanah air, kita juga pasti akan mengutamakan kepentingan bersama. Kita akan mengutamakan yang namanya persatuan. Begitu ya, itu untuk sila yang ketiga. Lalu Kak, gimana untuk sila yang keempat? Kita lihat teman-teman. Oke, di sini ada 10 butir kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, di sini berbicara tentang ketika kita mengalami perbedaan pendapat, kita tidak boleh memaksakan pendapat ya. Kemudian kita lebih memilih untuk musyawarah ya dibanding hanya mengikuti salah satu suara aja. Kita mengutamakan yang namanya musyawarah mufakat. Oke. Nah, kemudian di sini juga teman-teman ya, kita memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan permusyawaratan. Contohnya misalnya dengan adanya Dewan Perwakilan Rakyat. Oke, jadi fokus untuk sila yang keempat ya, musyawarah, tidak memaksakan pendapat ataupun kehendak. Dan kita percaya kepada wakil-wakil. Gitu. Ya, itu untuk sila yang keempat. Nanti lebih mudahnya kita bisa cek di soal, teman-teman ya. Mungkin contoh sederhananya ketika teman-teman kemarin mengikuti proses pemilu ya, kemudian nanti pilkada yang akan teman-teman lakukan ya, ketika teman-teman memberikan suara, artinya teman-teman memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil untuk melaksanakan permusyawaratan atau untuk memimpin negara ini. Begitu ya. Oke, kemudian sila yang kelima. Teman-teman, sila yang kelima ini banyak cakupannya ya. Ada berbicara tentang kita tidak boleh hidup mewah, ya, bermewah-mewahan ataupun boros. Kemudian kita tidak boleh merugikan kepentingan umum. Kita harus bekerja keras. Nah, kita menghargai hasil karya orang lain. Contohnya gimana? Dengan membeli produk asli. Kalau produk dalam negeri, tadi masuknya ke sila yang ketiga, karena cinta tanah air. Kalau produk asli, artinya kita menghargai orang lain. Ya, jadi untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu ada banyak cakupannya. Dan sila ini juga teman-teman tujuannya adalah untuk kemakmuran atau kesejahteraan. Ya, ada banyak yang dilakukan. Kalau ditanya misalnya, penerapan dari sila yang kelima ya dapat dilakukan oleh pemerintah. Contohnya gimana? Ya, contohnya berbicara tentang kemakmuran dan juga kesejahteraan. Misalnya ada program BPJS. Ya, jadi teman-teman, sekarang itu lebih banyak soal-soal ya yang merupakan soal penerapan. Gimana nih kalau sila kelima diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh rakyat? Kalau oleh pemerintah gimana? Dalam keluarga gimana? Begitu ya, teman-teman. Oke. Kita akan lihat sekarang bedanya sila kelima dan sila yang kedua apa. Ya, sila yang kedua, teman-teman, ini berbicara tentang kemanusiaan. Hubungan manusia dengan manusia lain. Berhubungan dengan adab, teman-teman ya. Dengan adab kita mau menghormati orang lain ya, kita tidak bertindak semena-mena. Itulah sila yang kedua. Sebenarnya sila kedua ini cakupannya lebih sempit dibandingkan sila yang kelima. Sila yang kelima itu luas, berkaitan dengan alam, berkaitan dengan kepentingan umum, ya, berkaitan dengan hukum, dan lain sebagainya. Contohnya gimana Kak? Oke, untuk sila yang kelima ya teman-teman, contohnya nih, ketika ada sebuah perusahaan, ya, dia membuat cabang di sebuah daerah, tapi ternyata dampak dari limbah yang dihasilkan oleh perusahaan ini ya menyebabkan kerusakan alam. Lingkungan jadi tercemar karena perusahaan ini memang tidak memperhatikan dampak dari lingkungan. Kemudian banyak masyarakat sekitar yang kena sakit penyakit, misalkan penyakit kulit. Artinya di sini perusahaan telah melanggar sila yang kelima. Kenapa? Karena dia tidak mementingkan kepentingan alam, kemudian dia telah merugikan kepentingan umum. Gitu ya, ini untuk sila yang kelima.
Nah, teman-teman juga bisa lihat di videoku sebelumnya, aku sudah pernah upload ya, beda sila kedua dan sila kelima apa. Teman-teman juga bisa ngecek di situ. Oke, jadi untuk sila kelima cakupannya lebih luas. Contoh lainnya, ketika teman-teman buru-buru nih, kemudian melanggar lampu lalu lintas atau mungkin masuk jalur busway. Berarti teman-teman telah melanggar sila kelima karena berkaitan dengan pelanggaran hukum. Begitu ya. Sedangkan untuk sila yang kedua ini lebih gimana kita menghargai orang lain. Dia manusia juga loh. Jadi kita harus gimana terhadap sesama kita. Begitu ya. Untuk sila yang kedua. Nah, teman-teman, satu fakta yang kalian harus tahu bahwa satu kasus itu bisa masuk ke berbagai sila. Contohnya dalam kasus misalkan minuman keras atau mungkin narkotika. Ya, pokoknya sesuatu yang dilarang, teman-teman ya. Nah, narkotika ataupun miras bisa masuk ke semua sila. Jadi tergantung konteks soalnya. Bisa masuk ke sila yang pertama, agama misalnya. Dilarang oleh agama. Oke, untuk mabuk-mabukan ya, untuk mengkonsumsi narkotika ya, itu dilarang oleh agama. Kemudian ini sila yang pertama ya. Kemudian sila yang kedua, sila ketiga, sila keempat dan juga sila kelima. Kita lihat. Untuk sila yang kedua, misalnya ketika di soal ya, ada seorang pria ya, statusnya mungkin sebagai suami. Kemudian dia minum minuman keras sampai akhirnya dia mabuk. Pulang ke rumah, teman-teman, dia yang ada malah marah-marah sama istrinya misalnya. Ya, marah-marah dengan istrinya. Oke, jelas teman-teman ini telah melanggar sila yang kedua. Ya, atau bahkan mungkin dia bisa menyakiti dirinya sendiri. Ya, jadi di sini kemanusiaannya di mana? Ya, tidak hanya untuk orang lain tetapi untuk dirinya sendiri dia pun tidak peduli. Gitu. Kemudian untuk sila yang ketiga. Nah, sila yang ketiga, misalnya orang pulang mabuk-mabukan, ya. Ketika saat itu ketemu orang-orang ya, para warga lagi di sebuah tempat ronda. Nah, malah buat keributan di situ, buat perpecahan, bikin rusuh, teman-teman ya. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi perpecahan. Maka masuknya ke sila yang ketiga. Oke, kemudian kalau konteksnya ketika teman kita misalkan mengkonsumsi narkotika, kemudian dipaksa. Ya, kemudian teman kita ini memaksa kita untuk sama-sama mengkonsumsinya. Berarti di sini ada pemaksaan kehendak. Berarti masuknya sila yang keempat. Oke, kemudian berkaitan dengan hukum, misalkan dilarang oleh hukum. Berarti masuknya sila yang kelima. Jadi, teman-teman, silahkan kalian lihat konteks soalnya. Perhatikan kata per kata dalam kalimat. Karena seringkali mengecoh, teman-teman. Jadi aku sarankan ya, banyak nih yang nanya sama aku ya, Kak, kalau kasus ini jawabannya apa ya, Kak? Sila keberapa ya? Aku selalu tekankan kepada teman-teman, lihat deh, pasti ada satu atau dua kata kunci dalam soal yang mungkin teman-teman abaikan. Jadi silakan hati-hati ketika menjawab soal penerapan butir Pancasila. Ya udah, kita langsung aja yuk masuk ke contoh soalnya. Proses pilkada akan berlangsung November nanti. Banyak banner dan juga pamflet bertebaran di mana-mana. Namun terdapat beberapa kampanye yang menjelek-jelekan calon pasangan lain, bahkan ada yang mengungkap masalah pribadi yang tidak teruji kebenarannya. Tindakan ini melanggar sila Pancasila, yaitu kira-kira yang mana, teman-teman? Ya, mungkin di sini kalian bisa lihat proses kampanye biasanya masuknya sila yang keempat, ya kan? Tapi di sini menjelek-jelekan calon pasangan lain, bahkan ada yang mengungkap masalah pribadi yang tidak teruji kebenarannya. Artinya sudah tidak memanusiakan manusia lain, menjatuhkan orang lain. Berarti masuknya ke sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, kita lihat soal berikutnya.
Dalam pilkada sering terjadi politik hitam, di mana informasi tidak benar dan rumor tentang kehidupan pribadi lawan disebarluaskan, sehingga menciptakan polarisasi di antara pendukung calon dan masyarakat. Tindakan tersebut melanggar Pancasila, khususnya sila yang dilambangkan dengan yang dilambangkan dengan apa, teman-teman? Padi dan kapas itu sila keberapa sih, teman-teman? Padi dan kapas. Sila yang keberapa? Ya, sila yang kelima. Kemudian kepala banteng sila ke-4. Pohon beringin sila ke-3. Bintang sila ke-1 dan rantai sila yang ke-2. Nah, hati-hati ya kalau kalian nggak tahu lambang-lambang Pancasila, sayang banget. Oke, kalau aku melihat soal ini, teman-teman ya, kalian bisa lihat di sini ada kata kunci menurut aku ya. Silakan mungkin teman-teman punya pendapat yang lain, silakan. Menciptakan polarisasi di antara pendukung calon dan masyarakat. Oke ya. Nah, polarisasi, teman-teman. Polarisasi ini akan membawa dampak yang buruk karena terbelahnya masyarakat menjadi dua bagian besar. Apa sih polarisasi dalam KBBI? Pembagian atas dua bagian atau lebih pihak yang berlawanan. Ya, jadi dengan adanya polarisasi ini bisa membuat masyarakat terpecah belah ya kepada berbagai pihak politik yang ada. Nah, karena berbicara tentang perpecahan, teman-teman ya, pembagian, perpecahan, terbelahnya, aku lebih memilih sila yang ketiga, pohon beringin. Silakan mungkin teman-teman yang ingin komentar ya, punya pendapat lain dipersilahkan ya. Kalau aku melihatnya pada kata kunci polarisasi. Oke, kita lanjut soal berikutnya, soal ketiga. Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di bawah ini yang bukan penerapan sila kelima Pancasila yaitu. Oke, yang ditanya yang bukan. Ya, hati-hati. Mungkin ada yang menjawab langsung yang A, penyediaan fasilitas kesehatan yang merata. Ini justru penerapan sila kelima, teman-teman ya, khususnya untuk pemerintah. Hidup sewajarnya dan tidak bermewah-mewahan. Ini juga jelas ya, penerapan sila yang kelima. Membeli produk asli sebagai penghargaan penciptanya. Sila keberapa? Sila kelima. Ya, membangun pabrik industri dengan memperhatikan pembuangan limbah, ini juga sila yang kelima. Menghargai produk-produk dalam negeri. Nah, secara sekilas opsi A sampai opsi E itu kelihatannya bagus semua, positif semua teman-teman. Tetapi untuk opsi yang E ini adalah sila ketiga. Bentuk dari kecintaan terhadap tanah air. Bedakan opsi C dan opsi E. Opsi C itu produk asli untuk menghargai siapa penciptanya, siapa yang buat. Kalau opsi E itu mencintai tanah air, mencintai produk dalam negeri. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E, teman-teman. Oke, kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 4. Anita baru saja membuat videonya di YouTube. Tiba-tiba ia memperoleh peringatan dari YouTube atas hak klaim cipta. Menurut Anda, pelanggaran sila apa yang telah dilakukan Anita? Oke, di sini ada klaim hak cipta, teman-teman. Berarti sila yang keberapa? Ya, sila yang ke-5. Karena tidak menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Oke, nanti teman-teman bisa lihat lagi butir-butir pengamalan Pancasila. Kita lanjut soal yang terakhir, soal nomor 5. Sonia merupakan mahasiswa kedokteran di salah satu universitas terkenal di Indonesia. November nanti, ia berencana kembali ke kampung halamannya untuk mengikuti proses pilkada di daerahnya. Tindakan ini merupakan penerapan sila Pancasila yang dilambangkan dengan, lagi-lagi lambang Pancasila ya. Padi dan kapas sila ke-5. Kepala banteng sila ke-4. Pohon beringin sila ke-3. Bintang sila pertama atau ke-1. Rantai sila ke-2. Oke, ketika mengikuti proses pilkada di daerahnya, berarti jawabannya adalah
Yang B, kepala banteng, ya. Percaya kepada wakil-wakil dengan memberikan surat suara pada proses pemilihan pilkada. Jadi teman-teman, dengan soal ini kita bisa melihat bahwa pilkada itu bisa masuk ke beberapa sila Pancasila, tergantung pada konteks di soalnya. Silakan teman-teman berlatih untuk menemukan ya setiap kata kunci dari setiap soal. Hati-hati ya teman-teman, jangan sampai terburu-buru sampai akhirnya kata kuncinya teman-teman abaikan. Takutnya nanti jawabannya salah, gitu ya. Oke, kita sudah membahas materi tentang butir pengamalan Pancasila, ada 45 butir. Silakan teman-teman baca-baca lagi karena memang sering banget keluar ya di soal TWK CPNS. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa berdoa dan salam sukses.